Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Hantu Tangan Buntung. Cerita tentang hantu tangan buntung memang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai daerah. Entah apa visi dan misi sosok lembut itu menampakkan dirinya dengan wujud sebagai sebuah tangan dan kerap terlihat menyeramkan. Di berbagai daerah, hantu ini juga kerap diceritakan mampu mengejar seseorang hingga ketakutan karena seram. Salah satu kisah lucu sekaligus seram dialami oleh Fauzian yang mengaku pernah digerayangi makhluk gaib berwujud tangan buntung sewaktu tengah tidur di rumah temannya. Kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi, tepatnya sekitar awal tahun 2016, di mana Fauzian dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming-boomingnya jenis batu akik berkodam, mulai dari batu akik merah delima, kol buntut, gali kelor, dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka, termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu temannya, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengikuti perjalanan malam itu guna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum yang tak jauh dari rumah temannya. Seingatnya waktu itu malam Jumat Kliwon, karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut temannya adalah malam tersebut. Waktu itu dia sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Waryanto, salah satu temannya yang terlihat pendiam, namun ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain. Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem, kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan. Singkatnya, setelah puas dengan perburuan malam itu, kami lantas kembali ke rumah Waryanto sekitar jam 1 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol, seolah malam itu tak ingin kami lewati dengan tidur malam. Namun, yang namanya manusia tentu ada waktunya untuk harus istirahat, di mana kami berdua pun tertidur tanpa sadar. Entah jam berapa, kami mulai memejamkan mata. Beralaskan sebuah tikar, kami terlelap seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh pun sebenarnya mulai kami rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi, di mana keris dan batu akik diletakkan di sebuah mangkok putih di atas meja, terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut. Jujur saja, sebut saja aku Fauzian. Aku pun cukup merinding dibuatnya, terlebih Waryanto yang berada di sampingku yang masih tidur. Karena takut, aku pun kemudian memutuskan untuk tidur mendekati Waryanto dan mengenakan sarungku sebagai selimut. Tak lama kemudian aku pun mulai tertidur lelap, atau kalau orang Jawa sini bilang ler-leran. Waktu di mana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur. Di tengah suasana dingin dan mencekam tersebut, tiba-tiba aku pun merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kananku. Awalnya aku beranggapan jika itu adalah ulah Waryanto yang tengah iseng. Sambil menendang, aku pun berbicara, "Iseng banget kamu, War." Sambil kembali menarik sarung yang aku kenakan untuk selimut. Firasat tak enak mulai muncul, tak kalah terjadi kembali peristiwa serupa. Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak, bulu kuduku merinding, dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku.
Aku pun kemudian berusaha membangunkan Waryanto dan bermaksud menceritakan kejadian yang aku alami. Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam, Waryanto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Lantas, daripada ketakutan, aku pun memutuskan untuk kembali merebahkan diri dan tidur lagi. Waktu itulah, sosok makhluk gaib entah itu jin atau hantu, tangan buntung terlihat merayap dari jendela dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan. Sontak aku pun kembali menjadi ketakutan dan kemudian membangunkan Waryanto dari tidurnya. Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan aku alami, akhirnya kemudian Waryanto pun mengambil air wudhu dan komat kamit membaca doa untuk memagari tubuhku. Sekaligus garis semar mesem dan batu aki merah delima yang tadi kami dapatkan berdua. Menurut penuturan Waryanto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Hingga azan subuh, sosok hantu yang menggerayangiku tak lagi menandakan penampakan diri maupun usil lagi kepada aku. Itulah sebelum cerita tentang hantu tangan buntung. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.